Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke topik utama, kita terlebih dahulu membedakan siapa sebenarnya Bani Israel, Yahudi, dan Zionis. Bani Israel, istilah ini mengacu pada keturunan Nabi Yakub alaihissalam, atau Nabi yang berjuluk Israel yang merupakan Nabi dan leluhur dari Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah individu atau penggolongan dan bukan merupakan agama. Yahudi, istilah ini muncul setelah Nabi Musa alaihissalam wafat mengacu pada agama yang dianut oleh sebagian besar Bani Israel, tetapi juga dianut oleh non-Bani Israel yang tinggal di berbagai negara di seluruh dunia. Yahudi adalah agama yang memiliki keyakinan, praktik, dan tradisi keagamaan yang khas. Zionis atau Zionisme. Gerakan Zionisme muncul pada akhir abad ke-19 yang dipimpin oleh Theodor Herzl, seorang wartawan Yahudi. Tujuan utamanya mengumpulkan kembali kaum mereka di seluruh dunia dan mendirikan sebuah negara. Dalam hal ini sasarannya adalah negara Palestina yang merdeka mereka meyakini sebagai tanah air mereka. Zionisme adalah ideologi politik yang mendorong pendirian dan dukungan penjajahan Palestina. Zionisme adalah gerakan politik, sedangkan Yahudi adalah agama. Sebagian orang berpendapat tidak semua orang Yahudi adalah Zionis dan tidak semua Zionis adalah orang Yahudi. Tapi apapun istilah-istilah yang telah dijabarkan, semuanya mengakar pada Bani Israel yang pembangkang, yang watak mereka turun-temurun tidak jauh berubah. Dan terbukti, seperti yang telah kita saksikan sekarang, bagaimana kemunafikan dan kekejaman mereka terhadap Palestina. Sifat Bani Israel telah disampaikan Allah melalui wahyunya dalam Al-Quran. Mereka digambarkan sebagai umat yang kufur, menyembunyikan kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 211, firman Allah yang berbunyi, "Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata kebenaran yang telah kami anugerahkan kepada mereka? Siapa yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran setelah nikmat itu datang kepadanya? Sesungguhnya Allah maha keras hukumannya." Lalu mereka kerap membuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4, "Kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Mereka senang mengobarkan api peperangan dengan bangsa lainnya, dan masih banyak lagi tentang watak mereka tertulis di Al-Quran. Dalam catatan sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus puluhan, bahkan ratusan nabi sekaligus rasul kepada kaum Bani Israel. Bahkan Allah mengutus para rasul dari kalangan mereka sendiri, antara lain Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Isa alaihissalam. Namun, sebagian besar Bani Israel mendustakan para nabi dan rasul yang diutus untuk mereka. Ajaran tauhidnya dicampakkan. Bahkan mereka membunuhi para nabi dan rasul tersebut. Al-Quran menceritakan kisah-kisah pelanggaran mereka, mulai dari Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam yang diutus dan diberi mukjizat untuk menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun. Allah menyuruh mereka memasuki Palestina, tapi mereka menolak. Tersirat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah, Nabi Musa alaihissalam berkata pada mereka, dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 21 dan 22, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang. Karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Diteruskan ke ayat 22. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya, negeri itu, ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk." Menurut tafsir As-Sa'di oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, tentang Al-Maidah ayat 21 dan 22, Musa menyampaikan kepada mereka berita yang menenangkan diri mereka jika mereka percaya dan beriman kepada berita Allah.
Allah telah menentukan bahwa mereka akan memasukinya dan mereka akan menang atas musuh mereka. Dan janganlah kamu lari, artinya jangan mundur ke belakang karena kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kamu merugi di dunia karena lepasnya kemenangan atas musuhmu dari tanganmu dan hilangnya kesempatan untuk membebaskan negerimu, dan kamu juga rugi akhirat karena kamu kehilangan pahala, dan karena pelanggaranmu itu, maka kamu berhak mendapatkan hukuman. Karena penolakan itu mereka dihukum Allah terkatung-katung selama 40 tahun di padang Ti'ih. Al-Maidah ayat 26. Ketika ditinggal Nabi Musa alaihi salam untuk menerima wahyu Allah Ta'ala, the Ten Commandments, mereka berbuat syirik. Al-Quran Al-Baqarah ayat 51 sampai 54, Al-A'raf 148 sampai 156, At-Taha 83 sampai 89. Demikian pula kepada Nabi dan Rasul setelah Musa alaihi salam, mereka membangkang perintah-perintahnya, bahkan bersekongkol untuk membunuh mereka. Ibnu Qayyim menuturkan, generasi Bani Israel sepeninggal Nabi Musa gemar membunuh para nabi. Mereka membunuh Zakaria dan banyak nabi lainnya. Hingga dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Lalu mereka mengadakan pasar di sore hari, seolah-olah mereka tidak berbuat kesalahan apapun. Hidayah Al-Hayara halaman 19. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Yahudi membuat perjanjian dengan beliau, namun mereka melanggarnya. Mereka juga berulang kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah, namun selalu gagal. Puncaknya adalah pada Perang Ahzab, Perang Khandaq, yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Kaum Yahudi memprovokasi suku-suku Arab untuk bersekongkol memerangi kaum muslimin di Madinah dan berencana membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pengkhianatan itu terbongkar, mereka diusir dari Madinah dan tidak kembali lagi untuk selamanya. Di abad ini, mulai dari tahun 1948 mereka mencaplok tanah Palestina hingga mendirikan negara mereka sendiri. Mereka tetap dengan watak dan sifat buruknya, yakni suka melanggar janji-janji yang telah mereka sepakati. Dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB, total sudah 188. Resolusi tentang Israel-Palestina semuanya diabaikan oleh Zionis. Konferensi Madrid tahun 1991, Perjanjian Oslo 1993 dan 1995, Camp David 2000, Roadmap for Peace 2003, Gencatan Senjata Gaza 2008, 2012, 2014, 2021, dan sederet kesepakatan lainnya. Tidak ada yang dipatuhi penjajah Zionis Israel. Perjanjian Gencatan Senjata terbaru 19 Januari 2025 lalu pun terbukti mereka melanggarnya. Zionis Israel dengan berbagai alasan menuntut pihak dan negara lain mematuhi resolusi, sementara mereka sendiri mengabaikannya. Jadi semenjak mereka didukung bangsa Eropa, apapun hujatan dunia terhadap mereka, mereka tidak akan mendengar atau menghentikan penjajahan, karena tujuan mereka hanya untuk melenyapkan bangsa yang menampung mereka, yaitu Palestina. Di masa yang akan datang, ketika terjadi pergolakan dan berujung perjanjian kesepakatan damai, akankah mereka menepatinya? Wallahu a'lam bishawab.